Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 31 Desember 2021, hari terakhir tahun 2021. Besok hari Sabtu kita memasuki tahun baru 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 2 ayat 1-18. Sambil merenungkan awal mula kehidupan Kristus, kita juga diingatkan bahwa Allah yang tidak kelihatan kini hadir di tengah kita berkat kehadiran Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindungan dan berkat yang Engkau curahkan kepada kami sepanjang tahun 2021. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sendiri yang menuntun perjalanan hidup kami sampai pada penghujung tahun ini. Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kami juga memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas segala dosa dan kekurangan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Allah yang tidak kelihatan kini hadir di tengah kita berkat kehadiran Kristus. Hari ini adalah hari terakhir tahun 2021. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk kembali melihat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Bagaimana kita memulai tahun 2021? Apa saja pengalaman positif yang kita alami sepanjang tahun ini? Bagaimana dengan pengalaman negatif? Apakah ada pengalaman negatif yang turut mengganggu ketenangan dan kebahagiaan kita? Bagaimana kita mengakhiri tahun 2021? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apapun pengalaman yang sudah kita alami di tahun 2021, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk sampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada sesama karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Kalau kemarin kita alami kegagalan, maka di penghujung tahun 2021, kita mengatur strategi pendekatan baru dan memohon bantuan Tuhan agar di tahun 2022 dengan strategi pendekatan baru dan berkat bantuan Tuhan kita boleh alami banyak keberhasilan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan awal mula keberadaan Yesus Kristus dan bagaimana reaksi manusia di saat Yesus Kristus tinggal di antara kita. Injil katakan, pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Santo Yohanes Penginjil mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dari awal mula ia sudah berada bersama Allah. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, Allah menjanjikan kepada leluhur kita bahwa ia akan mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dari genggaman setan, untuk menyelamatkan manusia, dan supaya manusia bisa memahami ajaran Tuhan, Putra Allah harus menjelma menjadi manusia. Ia dilahirkan oleh seorang ibu dan tinggal di antara manusia. Kehadirannya di dunia ini menimbulkan pertentangan yang dipenuhi dengan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan percaya bahwa ia adalah Mesias. Tetapi ada orang yang tidak menerimanya karena perbedaan konsep. Mereka yang tidak menerimanya menuduh dia sebagai penghujat Tuhan. Karena itu, dia dihukum mati. Tetapi kemudian ia bangkit kembali. Yohanes penulis Injil sudah menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Lewat ajaran Kristus, kita mengenal sifat Tuhan. Dia mengajar kepada kita siapakah Allah yang sesungguhnya. Karena ia sendiri pernah tinggal dan mengalami Allah Bapa sebelum ia turun ke dunia ini. Injil katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang mengatakannya. Tiga sifat Allah menurut Yesus Kristus adalah Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu mencintai, dan Tuhan selalu mengampuni. Allah bukanlah penghukum. Yang menghukum manusia adalah manusia itu sendiri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di penghujung tahun 2021, kita bertanya diri, apakah selama tahun 2021 ini kita selalu merasa dekat dengan Tuhan? Masih ingatkah kita akan pengalaman iman yang sangat luar biasa
yang kita alami di tahun 21? Pernahkah kita membagi kebahagiaan kita bersama orang yang miskin, entah secara jasmani atau rohani selama tahun 21? Apa saja kegagalan kita di tahun 21? Tahukah kita apa yang membuat kita gagal? Apa rencana kita untuk tahun 22? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu hadir di tengah kita. Ia selalu mencintai dan mengampuni kesalahan kita. Sang Sabda yaitu Yesus Kristus sudah menjelma menjadi manusia. Dialah yang menjelaskan itu semua kepada kita dan semua ajarannya benar. Marilah kita memberi diri kepada Tuhan, sampaikan ucapan syukur atas segala berkat-Nya, dan terima kasih kepada sesama yang sudah membantu kita selama tahun ini. Kita juga memohon ampun pada Tuhan dan sesama kita kalau kita telah melakukan kesalahan. Secara pribadi, saya Pastor Freddy Jahadin SVD mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama antara kita di tahun 21. Kita berdoa semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita di tahun yang baru 2022. Selamat mengakhiri tahun 2021 dan selamat sukses di tahun yang baru 2022. Kita memohon bantuan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.